agak jelas kata orang Melayu, lancar kaji kena diulang. Kita ni Allah ciptakan bukan untuk dunia, itu perlu diingat dulu. Untuk akhirat, kita produk akhirat bukan produk dunia. Tujuan Allah ciptakan kita untuk kehidupan akhirat. Dan dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Itu artinya kelolalah dunia ini, kuasai dunia ini, tak ada masalah. Tapi yang penting kita sadar bahwa kita diciptakan Allah untuk akhirat. Nah, baik. Untuk sampai ke akhirat itu ada beberapa alam yang harus dilewati. Satu, alam roh. Jadi di alam roh ni berapa lama wallahu alam, malu masuk ke alam rahim ibu 10 bulan barangkali, 11 bulan, 9 bulan. Dari alam rahim menuju alam dunia. Ini mesti lewat. Nanti dari alam dunia menuju alam barzah. Berapa lama alam barzah? Ya, Allah yang tahu. Lalu masuklah ke alam akhirat. Jadi semuanya itu ada pintu-pintunya. Dari alam roh masuk ke alam rahim melalui persetubuhan suami istri. Dari alam rahim menuju alam dunia melalui pintu kelahiran. Pintu kelahiran. Dari alam dunia menuju alam barzakh itu menuju pintu kematian. Dari alam barzakh menuju alam akhirat melalui pintu kiamat. Ini mesti jadi. Mesti jadi. Untuk sampai ke alam barzakh kita mesti mati dulu. Untuk apa lagi? Apa nak cakap? Ada orang tak mau mati, berarti dia tak mau pindah ke alam lain. Tak, mesti mati. Berani mati, tak mau mati, takut mati, last mati juga. No choice, tak ada pilihan lain. Apa pilihan? Tak ada pilihan. Sebenarnya bukan mati yang kita takuti. Yang kita takuti apa? Setelah mati, apa jadinya kita? Itu yang kita takut. Kalau mati ditakuti percuma. Okey, itu satu. Nah, dari alam roh itu semua roh itu sudah bersahadat. Ya, perhatikan Quran surat Al-A'raf 172. Jadi syahadat yang kita baca sekarang ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sekedar mengingatkan kembali bahawa di alam roh kita sudah bersyahadat. Mana ayatnya? Al-A'raf 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah ambil kesaksiannya, Allah ambil syahadatnya. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, wahai roh, alastu bi rabbikum, apakah kamu mau menerima aku sebagai Tuhanmu? Itu Allah cakap. Dalam bahasa mudah, engkau terima tak aku sebagai Tuhan engkau? Semua roh jawab, bala syahidna. Ya, kami menerima engkau sebagai Tuhan kami. Jadi semua kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita. Nah, persoalannya setan di sini. Setan namanya Saka. Jadi semua yang lahir itu suci.
sudah bersyahadat. Nah, tergantung mak bapaknya lah. Sebab bapaknya bukan Islam, jadi anak tidak Islam nanti. Itu satu. Jadi kita dah bersyahadat. Ya, kata orang tua-tua dulu, kenapa budak ini menangis kalau waktu dilahirkan? Kena lupakan janji, dia cakap. Untuk itulah diazankan. Bila anak ini diazankan, pasti diam. Sekencang apapun tangisan bayi, sekuat apapun bayi itu menangis, bila diazankan dia diam. Kenapa? Karena dia diingatkan dengan janjinya dalam alam roh itu. Dalam hadis qudsi dikatakan apa? Hadis riwayat siapa ni? Riwayat Ahmad. Badi hadis qudsi. Wa in khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum atatuhum syayatin fajtalatuhum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yusriku bi ma lam unzil bi sultana. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Jadi semua manusia yang lahir ni hanifah, bersih, suci, lurus. Nah, kemudian setan mendatangi dia, mendatangi mereka dan menarik mereka dari agama mereka. Jadi yang menyesatkan kita setan, iblis. Aku halalkan untuk mereka, memerintahkan mereka agar setan mengatakan apa? Setan mengharamkan bagi mereka apa yang aku halalkan. Itu kerja setan. Apa yang Allah halalkan bagi setan diharamkannya. Sebaliknya apa yang diharamkan Allah, setan cakap halal. Itu dia. Ini kerja setan ya. Jadi dan setan mengajarkan manusia untuk syirik. Jadi jujur dikatakan seluruh manusia itu pada dasarnya Islam semua. Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwilidani au yumajasani au nasrani au mujasani. Seluruh bayi yang lahir itu fitrahnya suci, tergantung mak bapaknya, sama ada nak jadikan Yahudi atau Nasrani anak itu. Nah, sekarang di alam dunia, mau tidak mau nanti kita akan masuk ke alam barzakh. Kita sekarang bincang pengertian alam barzakh. Alam barzakh ini sama, ini batas kalau saya nak cerita di antara alam ruh menuju alam dunia. Saya ulang balik, dari alam ruh menuju alam dunia dibatasi oleh alam rahim. Betul, sama. Dari alam dunia kita nak menuju alam akhirat dibatasi oleh alam barzakh. Di alam barzakh ini dinding pembatasnya. Apakah alam barzakh ini sama dengan alam kubur? Nanti kita jelaskan. Senang. Dalam Quran dikatakan apa? Surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Berapa lama berada di alam barzakh hanya Allah yang tahu. Cuman saya ingin mengulang balik ya, bagaimana orang di alam barzakh itu tergantung amalnya lah. Satu contoh,
seorang banduan, ini selalu saya sampaikan, seorang banduan masuk penjara, pertama sekali masuk penjara, tanya dia, bagaimana perasaan engkau malam pertama dalam penjara? Pasti dia jawab, teruk. Lama pagi itu, macam setahun lah menunggu pagi. Siksa, tengok 12 jam semalam itu terasa lama oleh dia dan penuh siksa. Kenapa? Karena amalan dia salah. Tapi tanya pengantin baru, malam pertama pengantin baru, sama-sama 12 jam, jawapannya beza. Macam mana malam pertama awak pengantin baru? Susah nak cakap, tak boleh lupa. Tak sadar dah pagi, tengok. Tak sadar dah pagi, padahal sama-sama 12 jam. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan. Itu. Jadi betul kata Abu Bakar Siddiq, orang yang masuk ke alam kubur tidak membawa amal ibadah, itu sama saja menyeberangi laut, tak ada, dah tak pandai berenang, tak ada pula pelampung. Jawapannya tenggelam. Dan kita adalah orang yang paling berani. Sekarang saya tanya, kita tak pandai berenang, pelampung tak ada, tapi nak nyebrang ke Batam, macam berani tak? Tak berani, Ustaz. Tapi masuk kubur tak buat amal, berani. Apa lalu? Macam itu kan keberanian kita. Masuk kubur tu lebih berbahaya pergi Batam. Batam itu kalau nak berenang nasib-nasiban lah. Sila-sila ada yang tolong kan tengah jalan. Kalau ini siapa nak tolong? Jadi betul kata Abu Bakar Siddiq, masuk kubur tidak buat amal soleh, tak ada amal, tak ada bekal. Jawapannya apa? Tenggelam tu di lautan. Itu satu contoh lah. Contoh yang kedua apa? Ini cakap manusia ni berani mati, nekat. Kita pergi ke Lumpur lah katakan, tak buat duit macam, dah pasti susah lah. Senang belum tahu, susah pasti itu. Duit tak, kita tak ada buat duit, buat pun sikit. Pergi ke Lumpur buat ni $10, $20. Nak duduk bintang 7 punya hotel, nak makan sedap-sedap, impossible lah. Ni kan, buat duit $20, tapi nak makan kat seafood, susah pasti. Tapi kalau kita pergi ke Lumpur buat duit 10,000 Singapura, berapa duit? 5,000 Singapura lah. Macam sekarang buat duit Singapura 15,000 ringgit kan. Hotel bintang berapa nak duduk? Tak usah tanya lah. Hotel bintang mana duduk tak ada masalah, nak makan kat mana tak ada masalah, ada duit. Artinya semakin banyak bekal kita bawa, semakin senanglah kita. Sama, semakin banyak amal kita, semakin senang kita. Jadi betul kata Quran, man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Itu Quran yang cakap. Sesungguhnya siapa berbuat baik, siapa melakukan amal soleh, amal itu untuk dia, bukan untuk Allah, untuk dia. Yang menyenangkan siapa? Yang senang kita juga. Di alam barzah itu penentuan. Perhatikan hadis Nabi ya. Ada sebuah hadis. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Alam kubur, sesungguhnya alam kubur itu adalah pintu pertama atau tangga pertama menuju akhirat. Itu alam kubur atau ya, itu alam kubur. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat
melewati pintu barzah ni, pintu kubur ni dia selamat, dia dapat nikmat, dia boleh jawab semua soalan, maka selanjutnya di akhirat dia selamat. Mudah, urusannya mudah, ya. Jadi kalau dia dalam kubur, dia kena soal, dia boleh jawab. Dia dalam kubur dia lapang macam taman surga. Nanti menuju akhirat boleh nyanyilah dia, relax brother, relax brother, relax. Boleh. Ya. Wa illam yanju minhu wa ma ba'dahu asaddu min. Tapi kalau dalam kubur sudah tak selamat, dalam kubur dah kena azab, maka selanjutnya azabnya lebih berat lagi. Jadi kubur itu menentukan apa yang kita bawa, ya. Banyak amalan kubur, ya. Kalau kita buka beberapa kitab, di antaranya baca Quran, itu untuk menerangi kubur, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjaga silaturahim, membaca tasbih, bersedekah. Itu semua amalan-amalan, ya, untuk kubur. Baik, apakah alam kubur dengan alam barzah itu sama? Nah, begini, alam barzah itu luas. Nah, alam kubur ni berada dalam salah satu alam barzah. Sebab apa? Ada orang mati tidak masuk kubur, jatuh tenggelam kat lautnya, dia tak masuk alam kubur. Pesawat jatuh, dia tak masuk kubur. Jadi jangan fikirkan kalau orang mati laut nanti mereka tak tanya kan? Tanya. Habis mereka kan datang kubur. Kubur itu bahagian dari alam barzah. Alam barzah itu luas. Contoh, ada orang mati tak masuk kubur, kena bakar, kan? Nah, itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, andai kata di kubur kita selamat, nah insya-Allah selanjutnya. Nah, dari sekarang saya barangkali ingin mengingatkan diri saya. Sebenarnya orang yang sedang berada dalam kubur itu menyesal semua. Semua menyesal. Sama ada dia orang baik atau orang jahat. Apalagi orang jahat pasti menyesal. Kenapa orang baik itu menyesal? Ya, kenapa? Bila dia masuk ke alam kubur, bila dia masuk ke alam barzah, dia mendapat nikmat. Apa kebaikan yang dia lakukan, itu dia dapat nikmat. Lalu dia menyesal. Kenapa? Kenapa aku buat sikit? Kenapa aku buat sikit? Tuh. Kenapa aku tahajud sikit? Kenapa aku baca Quran sikit? Kenapa? Karena dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Jadi dia macam menyesal lah buat sikit. Menyesal juga. Nah, kalau yang jahat pasti menyesal lah. Begitu masuk kubur dia diazab oleh Allah. Saking pedihnya azab itu dia menyesal kerana telah melakukan maksiat. Dalam kubur itu ada satu ular untuk mengazabnya. Namanya ularnya apa? Sejaul Aqra. Sejaul Aqra itu nanti akan mengazab satu bahagian kepala seseorang. Kenapa? Karena mereka orang yang melalaikan solat. Orang yang melalaikan solat. Makanya Nabi kata, as-salatu fid din kama salir ra'si fil jasad. Solat dalam agama bagaikan kepala dengan badan. Artinya tak boleh pisah. Orang tak punya kaki boleh hidup, orang tak punya tangan boleh hidup, orang tak punya mata boleh hidup,
Tapi kalau ada orang hidup tak punya kepala, orang hidup lari. Ya kan? Tak boleh. Tak ada orang hidup tanpa kepala. Yang hidup tanpa kepala itu bukan orang, hantu. Jadi begitu. Kalau ada orang Islam mengaku Islam tapi tak solat, berarti hidup tak ada kepala. Maksudnya apa? Tak ada akal. Itulah. Tak ada akal. Makanya diazab. Yang kedua, diazab bagian perut. Kenapa? Karena tidak mau keluarkan zakat dan tidak makan barang halal. Itu diazab bagian perut. Yang ketiga, bagian kaki. Kenapa? Karena tidak mau menghadiri salat berjamaah dan tidak mau menghadiri majlis-majlis ilmu. Itu akibat nanti dalam kubur. Makanya saya katakan, semua amal ibadah yang kita buat itu, semua itu kepentingan kita nanti. Semakin banyak kita buat, semakin senang kita di alam barzakh. Nah, apakah semua begitu sampai ke alam barzakh? Apakah hancur jasad ini? Tidak semua. Jasad para nabi dan para rasul itu diharamkan dimakan bumi. Utuh, sempurna jasad para nabi dan para rasul. Itu sebabnya kalau kita umrah sampai Madinah, kita tanyalah mutawif, siapa yang pergi umrah nanti, kalau sampai Madinah kita tanya, Ustaz boleh cerita tak bagaimana kisah orang Yahudi yang nak curi jasad Rasulullah? Itu cerita tu nanti. Orang ke Madinah biasa diceritakan itu. Ceritanya panjang masalah dia. Itu orang Yahudi pernah dia gali terowongan. Berapa lama dia gali terowongan itu menuju Masjid Nabawi itu. Tujuannya untuk apa? Mengambil jasadnya Rasulullah, karena mereka meyakini jasad Allah masih hidup, masih utuh itu. Dan selanjutnya jasad para penghafal Quran. Nah, tubuh kita ni ada satu yang tidak hancur, yaitu tulang sulbi. Dikatakan apa? Laisa minal insani sayun illa yabla illa azma wahidan wa huwa ajbul zanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada satu bagian pun dari manusia melainkan akan hancur kecuali satu tulang. Itu tulang sulbi. Tahu tulang sulbi kan? Tulang ekor, tulang belakang. Nanti dari tulang belakang inilah ketika setelah kiamat itu ditiup sangkakala oleh Israfil, turun hujan. Hujan itu macam lendir, belendeh kata Melayu. Dia siram bumi. Maka dari tulang sulbi inilah muncul manusia macam cendawan tumbuh di musim hujan itu. Jadi ada satu yang tidak hancur dalam tubuh kita, yaitu tulang sulbi. Oleh karena itu, orang yang pindahkan kuburan, dia pasti ambil tulang sulbi ini. Sebab kalau dia tidak ambil, berarti dia belum pindahkan kuburan. Kalau hanya pindah tangan, pindah apa, yang penting dipindahkan itu tulang sulbi. Biasanya itu malam diambil karena dia ada cahaya katanya. Jarang orang ambil siang, karena siang dia tak nampak sangat. Kalau malam konon kabarnya nampak. Saya pun tak begitu tahu. Ada sebuah hadis barangkali saya ingin sampaikan. Yaitu hadis mengatakan yasbu'ul mayyit salasa wa yarji'u sunan wa yabqa wahid, bahwa
yang mengantarkan mayat ini? 3. Siapapun yang meninggal yang mengantarkan mayat 3. Wayabqa uthnan, 2 di antaranya pulang. Wayabqa wahid, tinggal 1. Yang tinggal 1. Siapa yang mengantar mayat itu? Ahlu, keluarga. Wa malu, harta. Wa amalu, amal ibadah. Ini 3 yang mengantar. Keluarga turut mengantar, harta turut mengantar. Ada kereta ikutlah. Tapi semua sampai pintu kubur dia balik. Wa yabqa wahid, yang tinggal 1. Apa? Amal ibadah. Ini kita faham bahawa teman setia itu hanya amal ibadah. Tapi dalam realita kehidupan, jujur kita, gara-gara harta sanggup orang tak tidur. Sanggup siang malam mikir harta. Padahal harta itu hanya sampai pintu kubur. Kadang orang tidur pun dengkulnya punya harta. Harta. Tidur tapi punya dengkul dia. Waktu terus. Ya kan? Dia tidur tapi dia punya keruk. Pernah dengar? Saya ada dengar kawan ada pantunnya, sabun mandi dibawa mandi, sudahlah mandi dibawa pulang. Kalaulah diri sudahlah mati, harta di dunia dibagi orang. Jangankan harta, bini kita pun dikebas orang. Sudah, itu. Gara-gara anak sanggup tak tidur, gara-gara suami sanggup tak tidur, gara-gara istri sanggup tak tidur. Pada itu semua sampai pintu kubur. Gara-gara amal yang mengantarkan kita ke kubur, itu yang buat kita tertidur. Jadi kadang-kadang terbalik. Kalau harta sanggup tak tidur, mestinya gara-gara amal lebih tak tidur lagi, mestinya begitulah. Kalau gara-gara anak kita tak tidur, gara-gara amal mesti tak tidur lagi. Kalau gara-gara istri kita tak tidur, mestinya gara-gara amal mestilah kita tak tidur juga. Ya. Kadang istri kita tak jujur sangat pun. Saya selalu cakap istri saya. Saya tanya istri saya lah, saya tak tanya istri orang. Ini istri saya. Saya tanya, awak suka emas tak? Awak suka, dia bilang. Memang betul, semua perempuan suka emas. Betul. Kalau awak suka emas, awak masih suka saya sekarang. Kenapa? Karena saya dah masuk warga emas. Kan? Saya warga emas. Betul lah. Paling banyak emas di Indonesia. Itu dia. Mas Poniman, Mas Karto, Mas Joko, Mas Karto. Betul. Tanyalah istri itu, awak suka emas tak? Suka. Ini abang ni warga emas. Awak mesti suka. Ini tidak. Suami warga emas tidur pun tak nak dengan suami lagi. Kata saya. Mestinya bukan begitu. Makin tua makin dekat. Ini warga emas. Ya kan? Inilah istri kita tu. Tanya dia. Balik dia bertanya. Sini. Awak suka emas? Suka. Hanya abang ni jadi warga emas. Saya ilmu saya gitu. Kalau isteri saya cakap, bang, ulang tahun saya boleh beli emas tak? Boleh. Saya diam. Bila pas ulang tahun dia, saya diam. Bang, mana emasnya? Nah, kan ada orang mengata diam itu emas. Saya diam. Kan ada pepatah mengatakan sesungguhnya diam itu emas. Kan ada kan? Makanya saya diam aja. Saya tak bercakap satu hari itu. Kenapa? Diam itu emas. Dia pun diam. Jadi gara-gara istri kita sanggup tak tidur. Saya cuma ingatkan siapapun kita ingatkan.
Jangan sampai, terutama anak-anak kita nasihatilah. Jangan sampai ketika anak kita berumah tangga, dia durhaka dengan mak bapak, terutama anak laki-laki. Itu anak laki-laki, Nabi cukup marah. Nabi marah betul tu. Nabi pernah waktu mengkebumikan Al-Aqamah. Cerita Al-Aqamah itu panjang kan, tapi saya ambil kelasnya aja. Memang dimaafkan, endingnya dimaafkan. Al-Aqamah mati dalam keadaan syahadat. Panjang ceritanya. Dia pernah durhaka dengan mak bapak, tapi mak dia sudah maafkan. Dia pernah durhaka dengan mak dia, maknya maafkan sudah. Akhirnya dia mati baik. Itu Nabi turut menyolatkan, mengkebumikan di atas kuburan Nabi, bersabda apa? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai orang muhajirin dan orang ansar, bima faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Siapa-siapa di antara umatku, seorang laki, seorang suami, siapapun umatku, seorang suami durhaka kepada ibu kandungnya gara-gara takut isteri, gara-gara isteri durhaka dengan emaknya, fa alaihi la'natullah, itu suami yang dilaknat Allah. La yuqbalu sarfun wala adlun ay al-faraid an-nawafil. Maka tidak diterima ibadah suami itu, baik yang fardu maupun yang sunat. Nah, itu hati-hati. Siapa tak sayang bini kan? Sayang. Cuma jangan sampai terlalu sayang kita pula masuk neraka. Jangan. Sekarang macam mana? Jadikan semua amal ibadah supaya mengantarkan kita ke alam barzah. Harta jadikan ibadah. Cara macam mana? Sedekah. Sedekah. Sama kan? Saya nak pergi Mekah, saya kena tukar duit pakai real, kan? Semakin banyak saya tukar, semakin senanglah saya. Tukarlah money check. Sama, saya nak pergi akhirat, saya kena tukar duit dari sini. Mana money checknya? Itu anak yatim money check. Money check akhirat, nah masjid Al-Amin lagi perlu dana, itu pun money check juga. Semakin banyak kita menukar duit akhirat, semakin senang di akhirat nanti. Anak jadikan ibadah, didik dia, asuh dia, tanamkan nilai-nilai agama pada anak supaya dia jadi amal kita di akhirat. Isteri jadikan ibadah. Semua akan mengantarkan kita ke alam barzakh, ya. Baik, sekali itu dulu, insyaAllah kita akan bincang lagi nanti. Satu pertanyaan, Pak. Boleh, insyaAllah.